Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mendemokan proyek akhir saya, yaitu absensi karyawan. Langsung aja kita ke proyeknya. Pada tampilan awal kita akan ditampilkan menu login. Sebelum login, kita akan membuat akun terlebih dahulu. Kita klik pada bagian sign up. Seperti ini tampilan menu login, menu registernya. Untuk username kita gunakan nama misalnya Nadira, passwordnya 12345, konfirmasi password sama juga, dan Nadira ini kita buat sebagai user ya. Oke, langsung kita pencet register. Berhasil, langsung aja kita coba. Nadira passwordnya, dan ini user ya, login. Pada bagian user kita hanya bisa memunculkan untuk bagian absen karyawan. Jadi bagaimana cara user atau karyawan tersebut absen, seperti berikut ya. Pertama-tama, seorang karyawan akan mengklik pada tombol button cari ini, lalu mencari namanya pada tabel pop up, misalnya ini ya, dan dia akan langsung otomatis terisi. Dan tanggal tidak bisa dirubah karena sesuai dengan tanggal kapan karyawan tersebut absen ya. Dan kita jadikan kehadirannya misalnya sakit ya. Oke, absen berhasil. Oke, untuk absen telah selesai, menu absen untuk karyawan. Sekarang kita masuk sebagai admin. Pada bagian admin saya sudah membuat akunnya, jadi kita langsung aja ya. Passwordnya. Oke, kita klik admin dan kita berhasil login sebagai admin. Tampilan admin akan muncul menu seperti ini. Untuk admin, banyak hal yang bisa diakses kalau kita sebagai admin, seperti dashboard, input data karyawan, data jabatan, data divisi, data admin, pengajuan cuti, rekap absensi, dan logout. Pertama-tama kita ke dashboard. Kita klik. Pada bagian dashboard hanya akan memunculkan pada tabelnya data pegawai yang sudah absen. Kita lihat Nadia tadi ya, ini ya, dia jabatan pegawai, kehadirannya sakit, dan pada tanggal 2024 Juli tanggal 2 ya, ini tanggal hari ini. Untuk menu dashboard hanya seperti itu. Lanjut next ke bagian input data karyawan. Pada bagian input data karyawan akan memunculkan tabel seperti ini, data-data karyawan. Dan untuk menambahkan data karyawan kita klik tambah. Kita masukkan nama data karyawannya misalnya Rudi, emailnya Rudi, kontaknya 888 aja, laki-laki, tanggal masuknya tanggal 1 misalnya. Kita simpan, data berhasil disimpan, kita cek ya Rudi. Misalnya kita pengen merubah data Rudi ini, misalnya namanya salah atau nomor teleponnya salah, kita klik pada tabel nama Rudi, kita klik ubah, akan muncul tampilan 3 button seperti ini, ubah, hapus, dan batal. Kita klik ubah, dan di saat pengen merubah data, kita tidak bisa merubah ID ya, jadi kita hanya bisa merubah nama, email, telepon, jenis kelamin, dan tanggal masuk. Kita ganti namanya jadi Ardi. Terus nomor telepon jadi 111, tanggal masuk kita ubah juga
jadi tanggal 30 kita perbarui. Oke, data berhasil diperbarui ya. Ini Ardi. Dan pada input data karyawan kita juga bisa mencari data yang ada pada tabel tanpa harus men-scroll tabel seperti ini ya. Kalau datanya banyak kan capek tuh. Kita tinggal klik ini pada bagian pencarian, kita cari aja tadi Ardi. Dan namanya akan muncul seperti ini. Ya, untuk menghapus data, kita tinggal pencet pada bagian Ardi, akan muncul menu hapus. Kita klik hapus. Yes. Oke, data berhasil dihapus ya. Kita cek lagi, apa Ardi tadi masih ada? Tidak ada ya. Data berhasil dihapus. Dan pada bagian input data karyawan, kita juga bisa melakukan cetak atau print. Langsung saja kita klik tombol biru atau button print ini. Kita tunggu sebentar. Seperti ini. Ini adalah tampilan cetak atau print pada laporan data karyawan. Kita scroll ya pelan-pelan sampai bawah. Ini ya. Untuk selanjutnya, untuk pada data jabatan, untuk data jabatan sama juga, hanya akan memunculkan tabel dan button tambah dan tulisan data jabatan karyawan. Langsung saja kita menambahkan data jabatan. Nama tadi Ardi, jabatannya sebagai pegawai saja. Pegawai, simpan. Kita berhasil disimpan. Kita langsung saja tanpa scroll Ardi. Muncul ya. Kita misalnya kita pengen merubah, kita klik aja nama Ardi, klik button ubah, kita ganti namanya jadi Putra, jabatannya sebagai manajer. Kita perbarui, data berhasil diperbarui. Dan ini ya Putra. Jika kita pengen menghapus data, kita klik bagian data Putra, kita hapus. Yes. Data berhasil dihapus, tidak ada lagi nama Putra ya. Coba kita cek. Putra. Ya, tidak ada. Next, kita ke data divisi. Pada data divisi juga sama, akan memunculkan tabel, button tambah, dan pencarian ya. Kita klik tambah untuk menambah data. Namanya Putra juga. Divisinya pemasaran. Simpan. Ya, data harus ditambah. Putra ya, ini jika kita ingin mengganti atau merubah nama divisinya, kita klik saja, klik button ubah. Untuk bagian ID tidak bisa diganti ya, karena ID itu emang harus setiap nama orang itu tidak boleh ya bagian ID itu. Terus namanya kita ganti, misalnya jadi Andi. Divisinya teknologi perbarui. Oke, berhasil. Kita cari di sini Andi. Ya, ini ya Andi. Nah, seperti ini. Kalau kita memiliki ID, kenapa ID tidak bisa dirubah dan tidak boleh sama? Jika ada nama yang sama, tidak masalah kan, dengan berbeda ID. Itu langsung saja kita menghapus ya. Misalnya kita ingin menghapus nama Andi yang pertama, yang baru kita buat tadi, hapus. Yes, ya. Oke, data berhasil kita hapus. Pada bagian data divisi juga kita bisa melakukan cetak atau print. Kita klik
print ya. Untuk tampilan printnya akan muncul seperti ini, akan ada tulisan laporan data divisi dan PT Teknologi Inovasi, itu PT ya. Untuk PT yang aplikasi absensi ini, dan akan muncul data tabel yang ada di data tabel sebelumnya. Dan kita scroll ke bawah, dia akan muncul seperti ini. Jakarta, Selasa, tanggal hari ini, tanggal kita mengklik bagian cetak. Ataki Rapandra adalah CEO dari PT Teknologi Inovasi ya. Oke, kita close. Next, kita sekarang ke data admin. Untuk data admin sama juga, dia hanya akan munculkan button tambah sama pencarian dan tabel. Langsung saja, untuk menambah data sama seperti sebelumnya, kita klik tambah nama. Untuk admin kita nama Dava misalnya, emailnya dava@gmail.com, dan nomor teleponnya misalnya 555, alamat Jakarta. Kita simpan, data berhasil ditambahkan. Coba kita cek ini ya, Dava, datanya masuk. Dan jika kita ingin merubah data seperti sebelumnya, kita klik pada tombol tabel pada nama yang ingin kita rubah. Misalnya ini Dava ini, kita klik button ubah ya. Kita ganti namanya jadi Yudi. Yudi ini 999 aja. Ini jadi Bogor. Kita perbarui. Data berhasil diperbarui ya. Coba kita cari Yudi. Ya, ini datanya. Jika kita ingin menghapus, kita tinggal klik pada tabel nama yang ingin kita hapus, misalnya Yudi. Kita klik hapus. Yes. Data berhasil dihapus. Ya. Coba kita cek. Yudi. Datanya tidak ada ya. Next, kita ke bagian laporan pengajuan cuti. Untuk pengajuan cuti hanya akan munculkan button tambah, cari, sama print dan tabel ya. Bisa dilihat, ini data cuti yang sudah saya masukkan. Untuk menambah data karyawan yang ingin cuti, kita klik tambah. Namanya misalnya tadi ya Yudi. Divisinya pemasaran. Untuk bagian cuti ini kita nggak perlu manual ya, kita tinggal ada caranya, tinggal klik bagian tabel button ini, button cari ini, yang ini bisa dilihat, tinggal kita cari data karyawan yang ingin melakukan cuti. Misalnya ini Randy ya, nah, dia akan langsung otomatis keisi. Yang harus kita isi manual adalah bagian tanggal mulai dan tanggal selesai. Tanggal mulainya misalnya hari ini, dan tanggal selesainya misalnya tanggal 5. Kita klik simpan. Kita berhasil disimpan. Kita cari langsung aja Randy. Nah, ini ya, tanggal hari ini 2024 Juli tanggal 2, tanggal selesainya 2024 Juli tanggal 5. Dan kita juga bisa mencetak ya. Baiklah, ayo kita coba untuk mencetak atau print. Kita klik print. Untuk tampilan cetak pada laporan cuti seperti ini, akan memunculkan data tabel, nama laporannya apa dan PT-nya. Kita scroll ke bawah, ini akan memunculkan Jakarta Selasa hari ini ya. Ataki Rapandra adalah nama CEO dari PT Inovasi. Nah, untuk bagian report atau cetak seperti ini saja. Next,
ke rekap absensi. Oke, sebelum kita ke rekap absensi, kita coba untuk pada bagian data cuti untuk merubah, menghapus. Menghapus apa merubah yang belum? Merubah dah. Kita coba ya. Kita klik ke bagian Randy, kita ubah. Untuk merubah data, kita tidak bisa lagi mengganti nama dan divisinya. Kita hanya bisa mengganti tanggal mulainya. Misalnya tanggal mulainya kita ganti jadi tanggal 5, terus tanggal selesainya kita ganti jadi tanggal 9. Terperbarui, data berhasil diperbarui. Kita cek langsung menggunakan seperti ini biar lebih cepat tanpa scroll-scroll. Ya, Randy yang awalnya tanggal 2 jadi tanggal 5 dan tanggal selesainya tanggal 5 kita rubah jadi tanggal 9, ya berubah ya. Sekarang jika kita ingin menghapus nama Randy, tinggal kita klik nama Randy. Sebenarnya tanpa kita klik bagian nama, terserah kita sih, tapi karena saya terbiasa untuk klik bagian nama, jadi kita klik nama. Misalnya kita pengen di teknologi bisa, di sini juga bisa, dimanapun bisa asal masih termasuk bagian tabel ya. Langsung saja kita klik hapus. Yes, data berhasil dihapus ya, tidak ada lagi. Kita cari Randy, nggak ada karena sudah dihapus. Sekarang kita ke rekap absensi. Untuk rekap absensi akan munculkan tabel dan tombol print seperti ini ya. Pertama-tama kita akan melakukan coba tombol print. Mencet print, sama seperti print-print sebelumnya, akan munculkan data tabel dan tulisan laporan absen karyawan dan PT Teknologi Inovasi. Kita scroll ke bawah, akan munculkan Jakarta, yaitu tempat perusahaannya, tanggal, bulan, tahun, dan hari, dan nama dari CEO-nya, tulisan CEO PT Teknologi Inovasi. Ya, seperti itu untuk pada bagian cetaknya. Dan rekap absensi ini tidak bisa kita melakukan tambah, ubah, atau hapus ya, karena di rekap absensi ini dia datanya dapat dari data karyawan-karyawan yang sudah melakukan absensi. Seperti tadi pada awal video Nadia ya, namanya pegawai sakit tanggal hari ini ya. Oke, sekian video kali ini. Kalau ada kurang atau salah kata saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih karena sudah mau menonton video saya sampai akhir. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.